ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya yang menjadikan kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang akan membawa kepada kebaikan, pertemuan yang akan memudahkan jalan kita untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kajian kita kali ini lanjutannya yang di hari Selasa yang sudah ditiadakan lagi, iyalah. Ada lagi enggak? Selasa. Kita di pertemuan hari Selasa biasanya mengkaji tafsir juz amma. Lalu sudah sampai di surat Ad-Duha, di ayat yang keempat. Kita sudah membahas ayat yang keempat dari surat Ad-Duha karena diganti di hari Rabu subuh dan saya bisanya cuma hari Rabu kelima. Jadi kayaknya 3 bulan sekali kita mendapat, ya Pak. 3 bulan sekali nanti ketemu untuk mengkaji surat-surat yang ada dalam juz amma. Nah, hari ini kita masuk pada lanjutan surat Wad-Duha atau surat Ad-Duha. Kita masuk pada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Di ayat-ayat yang lalu bahwasanya Ad-Duha itu adalah ayat yang merupakan kabar gembira kepada Nabi SAW setelah beliau itu merasa sendiri, merasa sempit, merasa dalam keadaan susah pada saat itu karena lamanya wahyu tidak turun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, seolah-olah wahyu itu sebagai Ad-Duha. Ad-Duha adalah cahaya pertama kali muncul daripada matahari di pagi hari. Seolah-olah setelah Nabi ini dalam keadaan gelap, artinya gelap bukan dalam kegelapan, maksudnya gelap ini beliau ini memerlukan jawaban, memerlukan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidak menurunkan wahyu, sehingga orang-orang pun mengejek beliau. Itu semakin menjadikan hati beliau sakit. Dan akhirnya Allah menurunkan surat Ad-Duha ini sebagai satu hiburan kepada Nabi SAW, juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tetap peduli kepada Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan dan tidak pula membenci engkau wahai Rasul. Karena Nabi itu mikir, ini saya ditinggalkan oleh Allah. Saya ditinggalkan atau saya ini apakah berbuat salah sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan wahyu? Maka Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu ayat yang ini merupakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kepadamu segala sesuatu sampai kamu ridha, sampai kamu rela, sampai kamu senang. Artinya ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan wala saufa. La-nya itu takkid, ya kan? Saufa itu juga sesuatu yang pasti akan diberikan dalam waktu dekat. Ya kan? Artinya ada dua penekanan dalam ayat ini. Maka terjemahannya yang sebenarnya adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kepadamu dalam waktu dekat ini supaya engkau menjadi ridha. Artinya ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan apa saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal Nabi itu ridha. Asal Nabi ridha. Ridha itu apa maknanya, Pak? Sudah enggak kepingin lagi. Kalau pian dikasih orang, ini saya kasih sesuatu misalnya. Antum ridha? Iya, saya ridha. Misalnya dikasih
nasi kuning misalnya, ya kalau dicampur lontong misalnya, ya kalau nasi kuning dicampur lontong, jadi Iwan ridho kah? Ridho bangsa orang, tapi iwaknya kurang. Nah itu belum ridho Pak. Itu belum ridho. Ridho itu sudah nggak pakai apa-apa lagi. Ridho kamu dengan ini, saya ridho. Apalagi yang kau kepinginkan? Tidak ada lagi, cukup dengan ini. Makanya Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sampai Nabi Muhammad itu nggak minta lagi, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Apapun yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi itu nggak punya lagi kurang inilah, nggak ada lagi yang seperti itu. Semuanya serba sempurna ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Nabi, ma ara rabbaka illa yusari'u hawat." Sungguh aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersegera ketika memberikan semua keinginanmu. Kan? Nabi itu ingin apa? Yusari'u fi hawat. Engkau ingin apa? Allah bersegera memberikan kepada Nabi SAW. Makanya tadi dikatakan wala saufa, ya kan? Benar-benar dalam waktu dekat segera Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa-apa yang menjadikan dirimu ridha. Nah ini kepada Nabi SAW. Tapi yang perlu kita tahu, meskipun Nabi SAW itu dijanjikan oleh Allah, apapun yang Nabi inginkan Allah akan memberikan, tapi Nabi kada mentang-mentang kayak kita, Pak. Kalau antum kira-kira dipadahi Allah, mau apa saja diberi, kira-kira antum akan minta apa? Ya kan, yang diminta loh, saya minta istana ya Allah, yang ada pengawalnya ya Allah, ada helipadnya, ada lapangan terbang jet pribadinya, loh itu yang kita minta Pak. Tapi Nabi SAW tidak minta itu. Yang diminta oleh Nabi SAW tidak dalam urusan dunia. Semua yang diminta oleh Nabi SAW adalah urusan akhirat. Dan terutama yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan yang berkenaan dengan umatnya. Makanya ayat sebelum ini dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka Nabi tidak pernah meminta untuk urusan-urusan dunia. Beliau tidak pernah sama sekali. Kalau jar bahasa Banjarnya kada beliur lawan yang ngarannya dunia. Ini beda kalau kita Pak. Kita kalau ditawari nang kayak ini, insyaallah akhirnya nambah entah badan. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya urusan-urusan berkaitan dengan akhirat dan urusan-urusan yang berkaitan dengan umatnya. Sebagai bukti, suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur, dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Beliau itu tidur di atas hasr, tikar anyaman yang kasar. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bangun, lalu di badannya ini ada nempel-nempel entah kotor, entah apa namanya bekas tikar. Lalu oleh Ibnu Mas'ud dibersihkan badannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, ala adantana hatta nabsuta 'ala al-hasiri syai'a. Wahai Nabi, kalau bisa, seolah-olah beliau mengatakan, izinkan kami untuk membuatkan sesuatu, buat lapiknya tikar tadi, supaya tenyaman sedikit, entah diberi yang lembut-lembut, entah diberi sesuatu yang empuk supaya Nabi tidurnya enak. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala mali walid dunya. Apa urusanku, kata Nabi, dengan dunia? Ma'ana wad dunya. Apa saya ini dengan dunia apa? Tidak ada urusan, kata Nabi SAW. Kasur yang engkau berikan supaya empuk, tikar yang engkau berikan seperti tutup di atasnya supaya enak untuk tidur. Untuk apa itu, kata Nabi SAW? Saya tidak perlu dengan itu, kata Rasulullah SAW. Innama mithli wa mithlud dunya karrakib dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Saya ini, kata Nabi SAW, kalau berkaitan dengan dunia, kalau berurusan dengan dunia, kalau saya mau minta dunia, kata Nabi, saya ini kalau dengan dunia itu, kata Rasulullah SAW, karakib,
seperti orang yang naik kendaraan, orang yang naik sesuatu kendaraan, naik kuda, entah naik onta, dhalla tahta syajarah, seperti orang yang berjalan saja, orang yang jalan, kata Nabi SAW, lalu kemudian dia bernaung di bawah pohon. Setelah selesai bernaung, kata Nabi SAW, thumma raha wa taraka, lalu kemudian aku pergi, kata Nabi SAW. Orang tersebut pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Artinya dunia ini maksudnya Nabi ya seperti pohon, cuma kita mampir berteduh sebentar, setelah itu pergi. Nah itulah yang dipandang oleh Nabi SAW berkaitan dengan dunia. Artinya Nabi SAW meskipun diberikan apa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak pernah sedikit pun menoleh kepada yang namanya dunia. Semua yang beliau inginkan adalah berkaitan dengan akhirat dan terkhusus pada umat beliau SAW. Dalam riwayat lain, suatu hari Nabi SAW juga seperti itu, tidur di ruangan yang kecil sampai badannya berbekas, kasurnya itu terbuat dari tikar, bantalnya itu terbuat dari kulit yang isinya rumput-rumput kering dan juga daun-daun kering, jadi bantalnya Nabi. Lalu kemudian dilihat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, Kisra terus Romawi itu duduknya, mereka tidurnya di atas kasur-kasur dan dipan-dipan yang empuk, sedangkan engkau adalah Rasulnya Allah, engkau ini utusan Allah, kok sampai yang kayak ini, kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Apakah engkau tidak suka, wahai Umar? Apakah engkau tidak ridha bahwasanya untuk mereka itu semua kebahagiaan dunia, tapi untuk kami, kata Rasulullah SAW, untuk kami, untuk kita, kata Nabi, adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Nah ini Nabi SAW menunjukkan bahwasanya yang diutamakan, meskipun beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususiyah untuk meminta apa saja sampai Nabi SAW itu ridha, tapi tetap yang diminta oleh Nabi SAW adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Nah, hikmah buat kita, Pak, berkaitan dengan ayat khususiyah bagi Nabi SAW ini adalah saat seseorang menjadikan tujuan di dalam hidupnya itu adalah akhirat. Dalam hidupnya ini adalah untuk mencapai kebaikan daripada akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjadikan akhirat itu kebaikan untuk mereka, dan mereka pasti akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan akhirat. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, hidupnya untuk dunia, hidupnya untuk mendapatkan kesuksesan, hidupnya untuk mendapatkan kekayaan, pokoknya harus sugih, pokoknya harus ini, urusannya semuanya dunia. Kata Nabi SAW, farraqallahu amra, urusannya akan jadi cerai-berai, urusannya akan ada yang tuntungnya, urusannya akan kacau, kata Nabi SAW. Farraqallahu amra wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, lalu Allah menjadikan pandangannya itu selalu merasa kekurangan, merasa fakir, terus merasa miskin. Dia tidak pernah merasa cukup, dia nggak pernah hatinya merasa kaya, dipenuhi dengan qanaah, tidak ada. Allah akan tanamkan dalam hati-hati orang seperti ini perasaan selalu merasa miskin, selalu merasa kekurangan. Kata Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan meskipun dia berjuang dengan sekuat-kuatnya, berusaha untuk mencari dunia itu dengan sekeras-kerasnya, kata Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dia tidak akan dapatkan dunia kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Hasan Al-Basri kalau ditanya tentang dunia, beliau mengatakan, saya tidak pernah repot dengan yang namanya dunia. Kenapa? Karena masalah dunia sudah ditetapkan oleh Allah dan dia pasti akan kudapatkan. Tapi ketika berbicara tentang akhirat, kata Imam Hasan Al-Basri, ini yang tidak tentu. Kalau dunia sudah pasti, nggak mungkin rezekinya kodok dimakan ular, nggak mungkin, ya kan? Atau misalnya rezekinya Agus dimakan Iwan, nggak mungkin ya rezekinya Agus dimakan Agus, ya kan? Ada mungkin dimakan yang lain.
Karena itu adalah rizki dia. Tapi Nabi kemudian mengingatkan kepada kita, wa man kanatil akhiratu niyyatah. Tapi kalau orang itu dalam hidupnya di dunia ini, akhirat yang jadi niatnya, hidupnya itu kerakib seperti orang yang berjalan, orang yang lewat, orang yang naik kendaraan. Dhalla tahta syajarah, lalu kemudian dia itu bernaung di bawah pohon, cuma sementara. Niatnya apa? Akhirat. Man kanatil akhiratu niyyatahu. Lalu kata Nabi, jama'allahu lahu amra. Allah akan kumpulkan urusannya. Maknanya apa? Allah akan mudahkan semua urusannya. Urusan dunianya, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Lalu hatinya akan dipenuhi dengan qanaah. Hatinya akan dipenuhi dengan perasaan cukup. Selalu merasa cukup, selalu merasa kaya. Hatinya kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Lalu kemudian dunia yang akan datang kepada dirinya, Pak. Dunia yang datang, bukan dia yang mencari dunia. Dunia datang kepada dirinya. Dan dunia datang, kata Nabi SAW, dalam keadaan dunia itu merendahkan dirinya. Dunia itu ngemis kepada dirinya agar dia menerima dunia tersebut. Dunia yang memohon kepada orang ini agar dia menerima dunia ini tadi. Ini kata Nabi SAW. Nah ini yang diajarkan kepada kita sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Yang mengutamakan akhirat, meskipun beliau itu diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Semua yang Nabi minta, semua yang Nabi inginkan, Allah pasti akan memberikan sampai Nabi merasa ridha dan tidak menginginkan yang lain lagi. Nah, ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang lain yang bisa kita ambil adalah ajaran bagi kita ini untuk menjadikan cara pandang kita terhadap dunia itu jadilah seperti Nabi yang mengajarkan kepada kita. Artinya dunia ini seorang mukmin dalam memandang dunia itu seperti apa? Terkadang hari ini, Pak, seseorang itu dengan sebab dunia dia akan rusakkan silaturahim. Kenapa? Karena dia memandang dunia ini sesuatu yang hebat. Sampai-sampai silaturahim itu yang akan menyelamatkan kita nanti di atas sirat. Ketika manusia berjalan di atas sirat, silaturahim itu salah satunya berada di sisi sirat, yang dia akan bisa menjadi sebab seseorang selamat ketika mereka berjalan di atas sirat. Tapi ketika manusia memandang urusan akhirat itu tidak lebih utama daripada urusan dunia, dia utamakan urusan dunia, maka terkadang demi urusan dunia mereka berani untuk mengorbankan urusan akhiratnya. Nah, ini yang diajarkan oleh apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita diajarkan untuk berani meninggalkan apapun itu, mau menyenangkan kita, mau apapun perkara tersebut. Ketika perkara itu harus ditinggalkan, meskipun berat hati kita untuk meninggalkan, maka orang harus meninggalkannya. Ya kan? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu demi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu semua. Dalam riwayat-riwayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan seperti Suhaib bin Sinan, juga ada Suraqah bin Malik yang berani mengutamakan akhiratnya, akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan tersebut. Nah, ini pelajaran buat kita, Pak, untuk lebih mengutamakan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala itu banyak melalui lisan nabinya itu menjanjikan orang yang berani meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena Allah di dunia ini, maka Allah nanti akan menggantinya kelak di akhirat dengan yang lebih baik daripada apa-apa yang dia tinggalkan. Nah, ini hikmah daripada ayat tersebut atau makna global daripada ayat tersebut. Lalu seperti apa ahli tafsir menafsiri wala saufa yu'tika rabbuka fatardha? Apa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu menjadi senang? Nah, para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan perkara ini. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Ishaq, itu mengatakan al-falju minad dunya wa thawabu fil akhirah wa qila al-haudu wasyafa'ah. Beliau mengatakan
adalah kemenangan bagi umatnya di dunia. Artinya itu yang akan menjadikan Nabi senang. Umatnya akan menang. Akan ada Fathu Makkah, akan ada penaklukan Konstantinopel, akan ada penghancuran Kisra. Semua diketahui oleh Nabi SAW dari kabar Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan Nabi SAW senang. Wathawabu fil akhirah, dan pahala yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Apa di antara balasan yang diberikan oleh Allah? Salah satunya adalah al-haud. Al-haud adalah telaganya Nabi yang ada di padang mahsyar. Telaga ini sumbernya adalah sungai atau telaga yang bernama Al-Kautsar. Disebutkan dalam riwayat, telaga ini sumber airnya dari Al-Kautsar. Nanti akan ada 2 talang air atau 2 saluran air dari Kautsar menuju kepada Al-Haud. Ini tadi yang ada di padang mahsyar, di mana nanti umat Nabi SAW akan meminum air dari telaga tersebut. Dan barang siapa yang sudah meminumnya, maka dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat Nabi SAW yang boleh dan mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga beliau SAW. Ada lagi yang menafsirkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu adalah, kata Ibnu Abbas, alfu qasrin fi min lu'lu' abyad turabuhal misik. Ada 1000 istana yang akan diberikan kepada Nabi SAW, yang istana itu terbuat dari lu'lu', terbuat dari batu permata. Kata Ibnu Abbas, yang berwarna putih dari mutiara. Mutiara yang berwarna putih, yang tanahnya itu adalah misik. Tanahnya itu berbau misik. Misik itu minyak wanginya orang surga. Dalam Al-Quran dikatakan khitamuhu misik. Minyak wanginya mereka itu surga. Minyak wanginya mereka itu kan baunya seperti misik, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang minyak wanginya orang-orang yang ada di surga. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa maftuhun ala ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan apa-apa yang akan dikalahkan oleh umatnya. Seperti di perang Khandak, ketika Nabi memukul batu itu lalu keluar cahaya, lalu Nabi mengatakan nanti akan menaklukkan Yaman, menaklukkan Syam, menaklukkan yang lain-lainnya, negeri-negeri yang lain. Itu diperlihatkan kepada Nabi SAW. Fasurra bidzalik. Lalu Nabi SAW senang dengan yang namanya itu, yang namanya kemenangan-kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi suka, dan ini yang menjadikan Rasulullah SAW itu ridha. Fa anzalallahu azza wa jalla sampai pada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Allah akan memberikan semua itu kepada Nabi SAW. Dan juga ada yang mengatakan ridha Muhammadin alla yadkhulu ahadun min ahli baiti innar. Yang Nabi ridha itu juga salah satunya, kata ahli tafsir, adalah keluarganya Nabi, yakni keluarga Nabi itu maksudnya ya Rasulullah, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain. Nah, ini keluarganya Rasulullah SAW. Itu tidak akan, Nabi itu ridha dengan sebab apa? Keluarganya nggak ada yang masuk neraka. Keluarganya nggak ada yang masuk neraka. Ini keluarga-keluarga ahli baitnya, Pak, ya. Keluarganya Nabi SAW bukan dilebar-lebarkan terus yang ngaku ahli baitnya apa segala macam. Kalau ini bisa jadi dapat jaminan ini nyaman benar ya kalau Pak. Ini tapi yang keluarganya Nabi SAW sebagaimana beliau saat itu hidup. Nah, ini beberapa tafsiran daripada para ulama berkaitan dengan ridhonya Nabi itu terhadap itu. Tapi kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwasanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu semua atau sesuatu yang akan menjadikan engkau itu ridho. Itu kata para ulama tafsir, kebanyakan mereka mengatakan adalah syafaat. Artinya Allah akan memberikan kepadamu kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Sampai kapan? Sampai engkau ridho. Sampai Nabi senang, gak ada lagi ganjalan di hati Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, yushaffi'unillahu fi ummati. Allah menjadikan syafaat untuk Nabi SAW bagi umatnya. Hatta yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, aradita ya Muhammad.
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Nabi itu, sudah, siapa dari umatmu yang mau engkau kasih syafaat, mau engkau berikan syafaat, silahkan pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau tunjuk siapa saja yang ada dalam neraka dari umatmu, lalu engkau ingin mengeluarkan mereka dengan syafaatmu, silahkan engkau pilih. Sampai semua dikeluarkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Aradita ya Muhammad?" Apakah engkau sekarang sudah ridha wahai Muhammad? Enggak ada lagi yang ridha engkau, ridha wahai Allah. Tapi ada nang itu belum dikeluarkan. Enggak ada lagi namanya itu. Semat, maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Rabb, radit." Wahai Allah, aku sudah ridha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan apa? Dengan syafaat yang diberikan kepada umatnya. Dan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada suatu hari ketika beliau membaca ayat yang ada dalam Al-Quran, beliau itu farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Nabi mengingat umatnya, lalu beliau mengangkat tangannya berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, umatku, umatku, umatku." Lalu Nabi menangis. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala li Jibril. Allah berkata kepada Jibril, "Idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam." Padahal Allah sudah tahu Nabi Muhammad itu menangis kenapa, tapi untuk menunjukkan keagungan Allah, Allah berkata kepada Jibril, "Idhab ila Muhammad fas'alhu ma yubkik." Pergilah engkau wahai Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan tanya kepadanya apa yang membuat dia menangis. Maka datanglah Jibril kepada Rasulullah. Fa'ata Jibrilun Nabiya SAW fasa'alahu fa'akhbarahu. Lalu Nabi mengatakan kepada Jibril bertanya, lalu dikatakan kepada Jibril oleh Nabi SAW. Faqala Allah Ta'ala li Jibril. Lalu Jibril alaihi salam pun kembali kepada Allah, lalu Allah berkata kepada Jibril alaihissalam, "Idhab ila Muhammad faqul lahu." Pergilah kembali engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya, "Innallaha yaqulu lak." Sesungguhnya Allah telah berfirman, telah berkata kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk." Sesungguhnya Allah akan menjadikan engkau itu ridha berkaitan dengan umatmu. Tidak akan ada lagi ganjalan yang berkaitan dengan umatmu. Allah akan berikan sampai plong dadamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya Jibril. Maka kalau kita melihat ketika dalam hadis syafaat, ketika manusia itu bertumpuk-tumpuk dalam keadaan bingung, ya kan? Manusia dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka datang kepada Adam. Adam gak mampu untuk memintakan mereka jalan keluar bagi mereka. Datanglah kalian kepada Nuh. Nuh didatangi, gak mampu juga. Nuh menyatakan datanglah kepada Ibrahim. Karena dia itu adalah Khalilullah. Dia adalah kekasih Allah. Datanglah kalian kepadanya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam gak mampu juga untuk menjadikan jalan keluar untuk mereka ini. Kata Nabi Allah Ibrahim, pergilah engkau kepada Musa, karena dia adalah kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa gak sanggup, disuruh menuju kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa adalah ruhullah, dia adalah ruhullah, datanglah engkau kepadanya. Maka Nabi Isa pun gak sanggup. Akhirnya Isa alaihi salam menyuruh, datanglah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi, lalu Nabi bersujud di bawah arsy, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah engkau wahai Muhammad, keluarkan dari dalam neraka orang yang punya iman sebesar biji gandum." Apakah Nabi ridha dengan ini semua? Karena masih ada umatnya. Balik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala seperti tadi diulang lagi, "Pergilah engkau ke neraka dan lihatlah siapapun yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi, keluarkan dia dari neraka." Keluar mereka dari neraka. Masih tersisa dalam neraka. Allah mengatakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sampai Nabi senang, sampai Nabi plong, gak kepingin lagi. Lalu Nabi meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Kembalilah engkau ke neraka sana dan lihat siapa saja dari umatmu yang punya iman di dalam hatinya lebih kecil daripada biji sawi, keluarkan dia dari dalam neraka."
Dikeluarkan lagi mereka dari dalam neraka. Apakah masih tersisa, Pak? Masih tersisa. Maka Nabi pun datang untuk yang keempat kalinya. Ini kalau kita lihat, Nabi kalau sudah berurusan dengan umatnya, semua akan dilakukan oleh Nabi asal umatnya asal kita ini semuanya selamat. Lalu Nabi datang lagi yang keempat kalinya, maka Allah mengatakan, keluarkan semua dari dalam neraka. Wahai Muhammad SAW, siapapun dari umatmu yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Setelah itu barulah Rasul SAW menjadi ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran bagi kita juga, Pak, bahwasanya dalam hidup ini yang paling penting itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak manusia yang ingin mereka cari bukan ridhonya Allah, tapi ridho daripada yang lainnya, ridhonya makhluk. Sedangkan ridhonya makhluk gak ada selesainya, ridhonya makhluk gak akan ada ujungnya. Tetapi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu untuk mendapatkannya, maka sungguh semua perkara itu sudah selesai bagi kita. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika orang-orang yang masuk surga itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan surga ini? Sudah puas kalian dengan surga? Ya, kata mereka, kami sudah dapat semuanya. Lalu Allah mengatakan, maukah kalian aku berikan lebih baik daripada semua ini? Kaget penduduk surga. Wahai Allah, apa yang lebih baik daripada semua yang ada di surga? Kami mau makan sudah ada, kami mau istri sudah ada, kami mau istana sudah ada, mau minum apapun ada, makan apapun ada. Buah-buahan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah berjuluk yang tinggi-tinggi, Pak. Buahnya yang mendekat. Ya kan? Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat. Mendekat, buah-buah ini mendekat kepada kita untuk kita memakannya. Bukan kita perlu capek-capek naik-naik, enggak. Buahnya yang berparak. Apalagi wahai Allah, kata para penduduk surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ridhaku, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada apa yang ada di surga. Ridhonya Allah dengan surga yang begitu istimewa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang lebih baik daripada semua yang ada di dalam surganya tersebut. Maka Allah mengatakan, ridhaku yang akan aku berikan kepada kalian, dan aku mulai hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala asqatu alaikum abada, dan aku mulai sekarang, kata Allah, tidak pernah akan murka kembali kepada kalian. Aku nggak pernah akan marah lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penduduk surga pada saat itu seolah-olah lupa dengan kenikmatan surga ketika mereka mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mendapatkan ridho. Maka pelajaran lagi sekali lagi bagi kita dalam hidup ini, berusahalah untuk senantiasa mencari ridhonya Allah. Ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan daripada perbuatan baik, maka niatkan dalam hati kita, inginkan dalam hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita perbuat tersebut. Karena dengan ridhonya Allah, hidup kita ini akan mendapatkan kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini ya yang bisa ulun sampaikan. Kira 3 bulan lagi dilanjut ya Pak. Aku lu qouli hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.